Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan yang berjudul Pengambilan Keputusan Terhadap Pemilihan Lokasi pada UMKM Baso Kembar. Nah, di sini dosen pengampunya terima kasih untuk Ibu Syifa Pramudita Padilah M.KM dan disusun oleh Anwar Puji Rohman, Cahyo Eko Susilo, Dadan Jelani, dan Tepi Muhammad Damroni. Baik, kita mulai saja presentasinya. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya yaitu ada dua. Yang pertama ada lingkungan internal. Nah, lingkungan internal itu kekuatannya di sini bakso sapi asli ya, ukuran bakso lebih besar, beri teh tawar dan putih dan air putih gratis dan ini modal sendiri ya. Nah, kelemahannya itu pelayanannya kurang cepat karena di sini hanya sendiri ya. Jadi penjualnya itu hanya si abangnya saja. Nah, terus kurang tempat untuk berteduh karena di sini penjualnya di daerah kawasan ya. Jadi tidak mempunyai tempat sendiri. Nah, terus sulitnya menentukan lokasi yang strategis. Nah, jadi si abangnya itu berpindah-pindah jualannya tergantung mana yang tempat yang biasanya ramai seperti itu. Nah, yang kedua ada lingkungan eksternal. Nah, peluangnya itu kurangnya pesaing di kawasan. Nah, di sini kan di kawasan gitu ya. Jadi kurang pesaingnya. Jadi si abangnya itu hanya berkeliling dia saja itu. Dan makanan yang digemari, terus pembuatan dan bahan bakunya itu sangat mudah ya. Kita juga banyak tahu ya, untuk pengolahan bakso sangat simpel dan lumayan cukup mudah ya. Nah, ancamannya itu di sini bila hujan belum memiliki tempat yang tetap atau makanan siap saji. Nah, jadi ketika ada hujan itu belum ada tempat ya, karena si abangnya itu hanya berpindah-pindah itu dan makanannya itu siap saji. Lanjut. Nah, hasil rangkuman masalahnya itu di sini ada 3 faktor. Yang pertama, lokasi tidak menentu. Nah, yang kedua ada kurangnya pelayanan. Nah, yang ketiga kurangnya promosi. Nah, mungkin dari ketiga ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang lokasi tidak menentu itu ya emang si abangnya itu tidak mempunyai tempat khusus gitu ya untuk berjualan, karena dia hanya berkeliling saja. Nah, yang kedua kurangnya pelayanan. Nah, di sini kita bisa simpulkan karena dia itu berjualnya hanya satu orang dan pelayanannya itu hanya dia sendiri. Nah, yang ketiga kurangnya promosi. Nah, mungkin promosinya itu dia hanya menggunakan seperti klakson gitu. Jadi orang-orang yang mau membeli di daerah kawasan itu sudah tahu bahwa si abangnya itu berjualan. Nah, diagnosa permasalahannya itu di sini kita menetapkan tentang tempat untuk menetap ya. Ya, jadi tempat untuk menetapnya itu si abang belum ada, mungkin seperti itu. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tepi Muhammad Damroni, akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pengumpulan dan analisis data. Nah, dari pengumpulan dan analisis data yang telah kelompok kami dilakukan, ada masalah yang akan diselesaikan. Nah, dari masalah yang akan diselesaikan itu, kelompok kami menentukan untuk menetapkan lokasi yang akan ditetapkan. Nah, bertujuannya itu agar mendapatkan tempat yang menguntungkan dan mempengaruhi pembelian. Nah, dari kategorinya itu termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan oleh pemilik bakso dan tidak didalami. Nah, untuk data yang telah terkumpul dari hasil observasi dan wawancara kepada pemilik bakso langsung, didapatkan bahwa pemilik telah melakukan riset terhadap penentuan lokasi. Maka hasilnya itu ada 3 alternatif. Nah, yang ke satu itu alternatif pertama, memilih tempat penjualan bakso di kawasan yang terjual perharinya itu ada 85 porsi pada hari kerja. Nah, sedangkan
pada hari libur mendapatkan 30 porsi. Nah, yang alternatif keduanya itu adalah memilih penjualan bakso di area perumahan yang terjualnya itu ada 50 porsi pada hari kerja dan 40 porsi pada hari libur. Nah, buat alternatif ketiganya itu ketika berkeliling dari keduanya itu mendapatkan 70 porsi, sedangkan pada hari libur itu cuma dapat 35 porsi. Nah, dari ketiga alternatif itu kelompok kami menentukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di pemecahan masalah ini terdapat 3 alternatif untuk memutuskan dalam pembelian atau meningkatkan dalam pembelian, yaitu satu, menerapkan di satu tempat lokasi bertujuan yang berjualan yang paling menguntungkan. Dari 3 riset itu ditentukan satu lokasi yang paling menguntungkan untuk bakso itu berjualan. Nah, dari solusi yang keduanya itu bekerjasama dengan Shopee Food dan GrabFood untuk meningkatkan penjualan dan memudahkan konsumen untuk membeli. Nah, ketiganya itu menerapkan sistem pemasaran. Nah, sistem pemasaran ini sangat efektif ya dalam meningkatkan penjualan. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dadan Jelani. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya, proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Dari data yang diperoleh, terdapat 3 alternatif untuk mendapatkan tempat jualan yang paling stabil dan profit meningkat, yaitu ada di kawasan, perumahan, dan berkeliling. Dari data yang kami miliki, hasil observasi langsung, di kawasan sendiri, di hari kerja itu terjual 85 porsi, di hari liburnya terjual 30 porsi. Di perumahan, di hari kerja terjual 50 porsi, di hari liburnya terjual 40 porsi. Sedangkan ketika berkeliling, itu di hari kerjanya terjual 70 porsi, sedangkan di hari libur terjual 35 porsi. Selanjutnya, alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan informasi mengenai probabilitas, dikarenakan penjual tidak menganalisis tentang probabilitas tersebut. Kelompok kami menganalisis data menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti sebagai berikut. Alternatifnya tadi sudah disebutkan, itu ada di kawasan, perumahan, berkeliling. Di kawasan sendiri, di hari kerjanya terjual 85 porsi, di hari libur terjual 30 porsi. Di perumahan, di hari kerjanya terjual 50 porsi, di hari liburnya 40 porsi. Sedangkan berkeliling, di hari kerja terjual 70 porsi, di hari liburnya terjual 35 porsi. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimaks adalah di kawasan. Kenapa? Karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimum beberapa lokasi, yaitu dengan jumlah 85 porsi. Sedangkan keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimin adalah di perumahan, dikarenakan memberikan hasil maksimal dari hasil minimum dari beberapa lokasi, yaitu dengan jumlah 40 porsi. Baik, perkenalkan saya Cahaya Eko Susilo dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi kelompok ini mengenai pemilihan tempat ya atau lokasi. Untuk menyelesaikan kasus ini Laplace ya, kriteria Laplace disebut juga kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini
pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Nah, baik, di sini kita lihat ada 3 alternatif, maka ininya perbandingannya 1:3, kemudian dijumlah dengan nilai atau porsi yang sudah tertera ini. Untuk di kawasan 1:3 dikali 1:3 dikali 85 ditambah 1/3 dikali 30, hasilnya 38,3. Kemudian di perusahaan hasilnya ada 29,9, dan berkeliling hasilnya adalah 34,9. Karena nilai tertimbang kawasan yang tertinggi, pengambilan keputusan akan memilih kawasan. Kemudian ada maksimal regret. Untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan kriteria regret dapat digunakan pedoman sebagai tentukan nilai regret opportunity loss dengan jalan mengurangi nilai payoff maksimal baris dengan payoff baris lainnya, menentukan nilai regret maksimal tiap baris, menentukan nilai maksimaks sebagai alternatif pengambilan keputusan. Oke, baik, di sini nilai tertingginya itu ada di hari kerja yaitu 85, maka dikurangi semuanya 85 dikurangi 85 sama dengan 0 untuk kawasan. Kemudian di perumahan 85 dikurangi 50 ada 35. Kemudian berkeliling ada 85 dikurangi 70 ada 15. Nah, itu untuk hari kerjanya. Kemudian hari liburnya ya, nilai tertingginya itu ada di 40. Untuk di kawasan 40 dikurangi 30 sama dengan 10. Untuk perumahan 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Berkeliling 40 dikurangi 35 sama dengan 5. Nilai maksimaks ini penyelesaiannya adalah mencari yang menentukan nilai maksimaks sebagai alternatif pengambilan keputusannya ya. Dengan demikian pengambilan keputusan memilih di kawasan. Ini kan dari hari kerjanya itu yang paling besar 35, dan di hari libur itu paling besar adalah 10. Namun diambil yang terkecilnya di antara 35 dan 10 itu adalah 10. 10 di hari libur itu ada di kawasan. Maka dari itu pengambilan keputusannya memilih di kawasan. Oke, baik. Kesimpulan keputusan. Dari hasil analisis yang kami lakukan, maka dapat diambil keputusan yaitu dalam kondisi menentukan lokasi, kami akan memilih alternatif di kawasan karena lebih dominan pembelian. Dalam kondisi maksimaks, minimax regret, dan Laplace lebih unggul di kawasan daripada penjualan di perumahan ataupun berkeliling. Mungkin cukup jelas presentasi dari kami, dan mungkin saya akhiri presentasi pada kelompok 2 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, banyak kekurangan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.